Halo Pak Aceh Bene, salam hangat dari channel KTKC. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Setidaknya ada dua bahasan yang ingin saya sampaikan kepada para saudara-saudari semua mengenai perdebatan atau perbincangan kecil terhadap dua bagian esensial dalam perayaan liturgis, yakni musik dan lagu. Selama ini ada kesan bahwa perayaan liturgis Gereja Katolik, khususnya perayaan Ekaristi, itu terkesan kaku, sepi, monoton, membosankan, dan tidak menggerakkan. Apalagi waktu perayaannya sangat lama, lebih dari 1 jam. Wow, semakin lengkaplah dalam tanda kutip penderitaanku ini. Maunya sih sekali-sekali dibuatlah musik yang semarak, lagu-lagu yang sungguh-sungguh dikenal, sungguh-sungguh yang membangkitkan gairah untuk bernyanyi, dan tidak melulu dari nada bakti, puji syukur, mawar altar, atau dari sumber-sumber lain. Apalagi dalam misa OMK, harusnya lebih khusus dong, kan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa gereja tidak mengizinkan itu atau mengawaskan lagu dan musik semacam itu? Tentu ada alasannya. Maka, untuk menjawab perdebatan kecil ini, mari kita kupas satu persatu. Ikuti sampai akhir. Yang pertama, lagu dalam liturgi. Kita semua tahu bahwa lagu pop rohani memang masuk dalam kategori lagu bersifat religius. Hidup ini adalah kesempatan, atau segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Apakah ada yang salah dengan lagu ini? No, tidak ada yang salah. Namun pertanyaannya, apakah tepat bila dimasukkan dalam perayaan liturgis? Nah, ini yang menjadi kendala. Sebentar, mari kita lihat apa posisi nyanyian dalam liturgis. Kita berpatokan dari Sacrosanctum Concilium 112 sampai 121. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa nyanyian suci memiliki peran penting dan integral karena kekayaan yang terdapat dalam lirik lagu. Itulah alasannya mengapa lirik lagu liturgis selalu berdasar dari kitab suci atau teks-teks liturgis. Dan sebelum itu harus mendapat pengesahan dari otoritas gereja. Lalu mari kita kembali ke topik awal. Apa sih salahnya lagu pop rohani? Tidak ada yang salah. Tapi perlu kita ketahui bahwa lagu pop rohani yang digubah seseorang muncul karena hasrat atau keinginan personal pribadi, dan lagu tersebut hanya mewakili perasaannya saja, tidak berlaku untuk umum. Mungkin dia sedang putus asa, maka dia menciptakan sebuah lagu dengan nada-nada yang begitu menyentuh, dan itu mewakili perasaannya. Bisa juga dia sedang bahagia, maka dia merangkai kata-kata dan menjadikannya sebuah lirik lagu dan dinyanyikannya sebagai ungkapan kebahagiaannya, dan itu diproduksi, lalu banyak orang yang menikmati itu dan menyebarkannya sehingga banyak orang yang menikmatinya. Lagu pop rohani muncul karena hasrat pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Itu tujuan utamanya. Konsekuensinya, lagu itu bisa dinyanyikan kapan dan di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat, dan tak perlu meminta izin dari pimpinan gereja untuk memproduksinya. Hal ini tentu berbeda dengan nyanyian liturgis yang digubah dan diciptakan dengan maksud khusus untuk dipergunakan dalam perayaan liturgis. Dengan itu, lagu tersebut harus memenuhi keinginan dan tuntutan gereja agar dapat dipakai seluruh umat beriman dalam perayaan liturgi. Saya harap para saudara-saudari mengerti makna ungkapan gereja di sini. Gereja yang saya maksud ialah umat beriman, ya. Saya harap ini sudah melekatlah dalam pikiran kita. Itulah alasannya mengapa teks lagu liturgi selalu berdasar dari teks-teks biblis. Dan setelah digubah, teks lagu tersebut harus diperiksa oleh ahli teologi untuk mendapatkan nihil obstat, atau teks itu tidak mengandung ajaran sesat, dan mendapat pengesahan atau imprimatur dari otoritas gereja setempat, keuskupan, atau konferensi wali gereja Indonesia atau KWI. Kalau nihil obstat dan imprimatur sudah beres, lagu tersebut sudah terjamin kebenarannya, maka siap pakai. Itu dia prosedur penggunaan lagu liturgis dalam gereja. Maka tidak mudah, tidak asal-asalan. Semua harus dipertimbangkan. Bukan selera pribadi, namun mewakili selera umat beriman seluruhnya. Jadi jelas, melalui alasan ini, gereja tidak menganggap remeh lagu-lagu pop rohani. Tapi para saudara-saudari, ini harus kita ingat dengan betul. Dalam perayaan Ekaristi, entah untuk anak muda, opung-opung, orang tua, hendaknya menyanyikan lagu yang mendapat pengesahan dari otoritas
gereja. Bahwa perayaan terkesan tidak meriah dan monoton, it's no problem, itu tuh bukan masalah. Perayaan Ekaristi bukanlah ajang konser, tetapi perayaan hikmat terhadap pengenangan Yesus Kristus. Sehingga lagu yang dinyanyikan harus membantu umat beriman menghayati perayaan itu, termasuk hubungan personalnya dengan Allah. Kalau kita mau enak atau meriahnya saja, karaokean saja di rumah dengan lagu pop rohani, dan itu lebih menyenangkan. Kedua, menyangkut musik liturgi, masih berdasar dari Sacrosanctum Concilium 112 sampai 121, gereja tidak melarang penggunaan beragam alat musik dalam perayaan Ekaristi. Bahkan, gereja selalu memanfaatkan kekayaan musik budaya untuk menyentuh cita rasa dan penghayatan umat beriman yang hidup dalam budaya tertentu, atau ini yang sering disebut dengan istilah inkulturasi. Tapi walaupun prinsip gereja melegalkan beragam alat musik untuk digunakan, harus tetap mengindahkan kaidah dan aturan musik liturgi, yakni mengutamakan penghayatan umat beriman. Ada satu hal catatan yang harus kita ingat sungguh-sungguh, yakni alat-alat musik yang biasa digunakan oleh sekelompok band hendaknya jangan digunakan dalam perayaan liturgis. Alasannya mengapa? Alat musik jenis itu ribut dan terkesan huru-hara, sehingga perayaan itu bisa dijamin tidak berjalan dengan hikmat dan kesannya tidak serius. Suara drum, simbol, dan bermacam bel mengundang denguman yang tidak menghantar umat pada inti perayaan. Memang menarik sih dan asik, tapi tujuan kita kan bukan menariknya, bukan asiknya. Tujuan kita ialah bagaimana kita mendapatkan makna dan menghayati perayaan itu sebagaimana mestinya. Belum lagi pemain musiknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wah, hampir 100% perhatian kita sudah teralihkan. Satu hal yang kita ingat, perayaan liturgis khususnya Ekaristi bukanlah ajang entertain atau hiburan yang harus dianimasi dengan semenarik mungkin. Tapi perayaan liturgis khususnya Ekaristi adalah perayaan iman. Kita mengenang misteri Yesus Kristus. Karena itu kita butuh suasana syahdu dan hikmat. Pace bene.